Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen kedua dari minggu ke-10 ini, kita akan mempelajari tentang konsep model langit bagian pertama. Model langit yang paling awal diusulkan ialah model langit seragam yang pertama kali diusulkan oleh Yamauchi pada tahun 1924 yang mengasumsikan langit tertutup oleh awan seluruhnya dengan nilai luminansi yang seragam di segala arah, serta matahari tidak terlihat sama sekali. Nilai luminansi pada langit seragam bernilai sama atau konstan di seluruh titik, tidak bergantung pada sudut elevasi maupun sudut azimut. Adanya asumsi ini dianggap terlalu sederhana, sedemikian sehingga model langit seragam tidak lagi digunakan atau diadopsi sebagai langit standar CIE. Meskipun demikian, untuk membantu kita memahami konsep perhitungan iluminansi pada suatu titik di permukaan bumi di bawah adanya suatu langit dengan model matematis tertentu, maka kita dalam hal tersebut tetap akan menggunakan model langit seragam untuk membantu kita memahami konsep tersebut. Misalkan kita memiliki suatu titik P yang berada pada permukaan bumi di bawah kubah langit seragam seperti ini, maka kita dapat memperkirakan nilai iluminansi yang diterima titik P dari kubah langit seragam ini dengan mengetahui model dari luminansi pada langit seragam tersebut. Untuk itu, kita perlu mengasumsikan adanya suatu elemen atau segmen diferensial dari kubah langit tersebut yang kita beri warna biru muda di sini, yang berbentuk seperti persegi panjang, yang kalau kita perbesar maka kira-kira tinggi atau lebar dari persegi panjang tersebut adalah RD gamma, di mana R adalah radius dari kubah langit, sedangkan gamma adalah sudut elevasi dilihat dari horizontal. Kemudian panjang dari elemen ini adalah R cos gamma dikali dengan D alpha, di mana alpha adalah sudut azimut yang terbentuk. Sehingga luas elemen diferensial ini adalah dA sama dengan R cos gamma D alpha dikali R D gamma. Kemudian elemen diferensial dari iluminansi yang diterima pada titik P dapat kita nyatakan sebagai elemen diferensial dari intensitas yang ditimbulkan oleh elemen luas langit ini dibagi dengan kuadrat jarak terhadap titik P dikalikan dengan cos beta dengan definisi berikut, di mana cos beta nantinya akan bernilai sama dengan sin gamma, karena beta ditambah gamma sama dengan 90 derajat. Kemudian nilai intensitas di sini dapat kita nyatakan sebagai perkalian dari luminansi dengan luas, di mana luasnya kalau kita ambil elemen diferensialnya adalah luas dari elemen yang berwarna biru muda ini yang sudah kita jelaskan tadi, nilainya adalah sama dengan R D gamma dikali R cos gamma dikali D alpha. Kemudian cos beta di sini sudah kita substitusi menjadi sin gamma supaya sama-sama mengandung variabel gamma. Dengan mengetahui bahwa langit seragam memiliki nilai L yang konstan atau sama dengan L pada arah zenit atau 90 derajat, maka di sini L dapat kita ganti dengan LZ atau luminansi zenit yang nilainya adalah konstan. Kemudian faktor atau variabel R di sini saling menghilangkan sehingga tidak lagi muncul, sehingga tinggal menjadi fungsi tersebut yang bergantung pada gamma dan alpha, masih dalam bentuk elemen diferensial. Dengan demikian, iluminansi pada titik P adalah integral dari elemen diferensialnya. Karena ada dua elemen diferensial di sini, D gamma dan D alpha, maka diintegralkan dua kali. Yang pertama terhadap gamma dari sudut 0 sampai dengan pi per 2 atau 90 derajat. Yang kedua terhadap alpha dari sudut 0 sampai dengan 2pi. Karena nilai LZ adalah konstan untuk langit seragam, maka variabel LZ dapat keluar dari integrasi
Sehingga tinggal yang ada di dalam adalah ini, yang kalau kita pecahkan suku integralnya, atau kita selesaikan untuk batas-batasnya, maka kita dapatkan nilai PLZ. Artinya iluminansi pada titik P akibat langit seragam adalah sama dengan P kali L, atau LZ, atau L pada arah manapun yang ada pada langit seragam tersebut. Perkembangan selanjutnya, diusulkan model langit yang baru yang dapat menggambarkan deskripsi standar dari kondisi terburuk untuk desain dalam ruang, yang diusulkan oleh Moon dan Spencer, yang pada akhirnya dikenal dan diadopsi oleh CIE sehingga disebut sebagai langit berawan standar CIE. Langit ini juga mengasumsikan adanya awan yang sepenuhnya menutupi langit dan tidak langsung dapat melihat matahari. Akan tetapi perbedaannya dengan model langit seragam adalah pada langit berawan standar, luminansi langit pada sembarang sudut gamma dan alfa dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu LZ atau luminansi pada arah zenit 90 derajat ke atas dikalikan dengan 1 tambah 2 sin gamma dibagi 3. Jadi nilai luminansi di sini hanya bergantung pada sudut gamma atau elevasi, tetapi tidak bergantung pada azimut atau orientasi. Dengan cara yang sama seperti halnya pada kasus langit berawan seragam, kita dapat pula menentukan besarnya iluminansi pada suatu titik P di permukaan bumi di bawah langit berawan standar CIE dengan model yang telah kita jabarkan pada halaman sebelumnya. Dengan cara yang sama, kita mengasumsikan luas elemen diferensial dari langit tersebut. Kita dapat menjabarkan fungsi sebagai berikut. Ini sama dengan yang sebelumnya, hanya bedanya L, gamma, alfa di sini bukanlah suatu konstanta, melainkan suatu variabel yang akan bergantung pada nilai gamma. Karena persamaan luminansi langit berawan standar CIE, L-nya tidak bernilai konstan, melainkan tergantung pada sudut gamma. Kalau kemudian kita substitusi nilai L, gamma, alfa di sini dengan definisi langit berawan standar CIE, yaitu 1 ditambah 2 sin gamma dibagi 3 dikali LZ, di mana LZ adalah konstan, maka kita dapat mengeluarkan suku LZ per 3 dari integrasi. Kemudian sisanya kita integralkan secara terpisah antara variabel gamma dan variabel alfa. Dengan memecahkan integrasi yang ada pada persamaan tersebut, kita dapat menentukan besarnya iluminansi pada titik P. Yaitu kalau kita selesaikan persamaan yang ada, pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai iluminansi pada titik P akibat langit berawan standar CIE adalah sebesar 7/9 PLZ, di mana LZ adalah luminansi pada arah zenit.